Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mendemonstrasikan metode atau model pembelajaran yaitu snowball throwing. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Hendra Adelia Hareno dengan NIM K3523035 dengan peran asisten dosen dan rekan saya. Nama saya Amir NIM K3523083 asisten dosen. Saya Dika Muhammad Isyad Ramadan dengan NIM K3523017 yang juga berperan sebagai asisten dosen. Dan saya Riza Ahmad Mahruli, NIM K3523063 yang berperan sebagai dosen. Semoga dengan demonstrasi kami dapat menjelaskan apa itu metode snowball throwing. Mungkin cukup sekian dari kami. Selamat menonton. Metode snowball throwing adalah teknik pembelajaran kolaboratif yang digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses belajar. Dalam metode ini, siswa menulis ide atau jawaban mereka di selembar kertas yang kemudian digulung seperti bola salju. Bola kertas tersebut dilemparkan kepada teman-temannya secara acak dalam kelompok atau seluruh kelas. Setelah menerima bola salju dari teman, siswa membaca isi kertas tersebut, memberikan tanggapan, atau menambahkan ide baru sebelum melemparkannya kembali. Metode ini efektif untuk menggali banyak ide dengan suasana yang interaktif dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Gimana kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, untuk pertemuan kali ini pada mata pelajaran keamanan jaringan. Untuk topik pertemuan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, yang mungkin familiar bagi kalian juga, terkait dengan hal jaringan. Apakah kalian sudah merasa aman menggunakan jaringan seperti ini? Belum, Pak. Belum ketahui. Ya, nah jika kalian berpikir masih belum, itu benar. Soalnya setiap hal itu pasti mempunyai kelemahan, mempunyai celah. Nah, oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus dalam hal keamanan jaringan yang pernah terjadi. Topik ini tentunya sangat relevan karena dunia kita semakin digital dan ancaman keamanan terus berkembang pesat di waktu yang sekarang ini. Dan pada pembahasan kasus ini, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan kasus yang berbeda tiap kelompoknya. Setelahnya mendiskusikan kasus yang diberikan yang nantinya digunakan sebagai dasar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kelompok lain, yang berarti juga tiap kelompok wajib membuat pertanyaan untuk kelompok lain yang nantinya melemparkan pertanyaan ke kelompok lain yang dijawab. Mungkin bisa langsung kelompoknya sendiri. Buat pembentukan kelompoknya nanti dibagi aja langsung, kalian yang menentukan. Silakan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan asisten saya di dalam. Yang pertama silakan masuk saja. Bebas. Oh iya. Silakan perkenalkan. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya di sini sebagai salah satu asistennya Pak Reza. Jadi nama saya Dika Muhammad Isyad Ramadan. Terus teman saya ada juga. Ya, selamat siang semuanya. Iya. Saya juga asisten dari Bapak Reza. Nama saya Hendra Adelia Hareno. Dan rekan saya. Nama saya Amir, asisten Bapak Rija. Nah, untuk selanjutnya kita akan
sebelum kalian berdiskusi, silakan untuk Mas Andika memaparkan materi untuk hari ini. Oke, jadi tadi kan sudah jadi tadi kan sudah disinggung ya untuk topik pertemuan pada pertemuan kali ini yaitu tentang keamanan jaringan, ya seperti yang bisa dilihat di PPT Next. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkannya kalian mampu untuk menjelaskan pengertian dari keamanan jaringan itu sendiri. Terus selanjutnya kalian dapat mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis ancaman terhadap keamanan jaringan. Lalu ada pentingnya menerapkan langkah-langkah dari keamanan jaringan. Terus yang terakhir diharapkan kalian dapat traffic jaringan. Terus ada juga antivirus. Antivirus itu untuk mendeteksi mencegah dan menghapus malware dari sistem komputer kita. Ada enkripsi. Enkripsi itu adalah sebuah proses pengamanan data dengan mengubah menjadi kode sehingga hanya pihak tertentu yang bisa membacanya. Selanjutnya ada VPN atau Virtual Private Network yang berupa jaringan pribadi virtual yang melindungi data dari identitas pengguna saat mengakses jaringan publik. Selanjutnya ada DDoS atau IPS atau bisa disebut dengan intrusion detection atau prevention system. DDoS atau IPS ini sistem yang mendeteksi dan mencegah ancaman terhadap jaringan. Sistem ini tuh akan memantau seluruh aktivitas jaringan. Jadi jika ada sesuatu yang menjaga dari jaringan tersebut akan terdetek oleh DDoS atau IPS ini. Mungkin kurang lebih seperti itu untuk pemaparan materi dari kami. Untuk PPT mungkin nanti bisa dikirim ke kalian. Terus untuk sesi selanjutnya itu ada sesi diskusi ya. Diskusi ini nanti akan dipimpin oleh teman saya, ada Mas Indra dan Mas Ami. Oh ya, Mas Indra. Oke, ini masih pada semangat ya kalian? Semangat dong. Semangat dong, kalau udah dikasih materi sebanyak ini. Dan tidak ilmu kan? Nah, karena kelompok sudah terbagi sebelumnya yang sudah dibagi oleh Bapak Aisyah dan sudah dikatakan Bapak Aisyah sebelumnya, nantinya kalian akan diberikan topik di setiap kelompoknya yang akan dibahas atau didiskusikan bersama kelompok kalian. Nah, untuk topik di tiap kelompoknya ini untuk kelompok pertama itu topiknya berkaitan dengan kasus keamanan jaringan ya. Topik untuk kelompok pertama yaitu adalah serangan distributed denial of service atau DDoS terhadap perusahaan besar. Topik untuk kelompok 2 adalah pelanggaran data disertai pada platform media sosial. Dan topik untuk kelompok 3 adalah serangan ransomware yang melumpuhkan sistem perusahaan keuangan. Nah, karena topik sudah diberikan pada tiap kelompoknya, sekarang kalian diberikan kesempatan diskusi 2 atau 3 menit untuk mendiskusikan kasus tersebut, mencari apa yang terjadi pada kasus tersebut dan penyebab ataupun dampak dari kasus tersebut. Silahkan berdiskusi pada kelompok masing-masing. Tambahin soal tadi kan dari diskusi kalian itu membahas kasus. Nah, nanti itu kan juga ada sesi pemaparan simpulan dari kasus di setiap kelompok. Nah, setiap kelompok nanti diwajibkan membuat pertanyaan 2 sampai 3. Dan nanti itu akan ditanyakan kepada kelompok lainnya. Sudah paham semuanya? Oke, lanjut diskusinya. Baik, karena kayaknya diskusinya udah pada selesai semua. Selanjutnya adalah
penyampaian atau pemaparan kesimpulan dari kasus di tiap masing-masing kelompok yang bisa diwakilkan salah satu orang. Mungkin dari kelompok satu silahkan memaparkan hasil simpulan kasus. Berdiri aja. Baik, kesimpulan dari kelompok satu adalah kami berdiskusi dari kelompok 2 mendapatkan kesimpulan berikut. Dari diskusi kami menemukan bahwa Baik, kelompok 3 berdiskusi kami dapat menyimpulkan bahwa Rangga menjadi ancaman besar bagi perusahaan karena menyerang dengan mensubsidi dan Baik, karena semua kelompok sudah memaparkan hasil simpulan dari kasusnya, selanjutnya ada sesi snowball drawing atau pertukaran pertanyaan. Seperti yang sudah saya berikan sebelumnya tentang pertanyaan. Selanjutnya adalah memberikan pertanyaan ke kelompok lainnya. Mungkin dari kelompok satu dulu ya. Kelompok satu ingin melemparkan pertanyaan ke kelompok berapa? ke kelompok 3 dulu. Oke, langsung silakan. Lanjut ke kelompok 2, ingin melemparkan pertanyaan ke kelompok siapa? Ke kelompok berapa? Kalau kami ini ke kelompok 1, Pak. Kelompok 1. Ya. dan rivalitas. Oke. Rivalitas belajar. Langsung ke yang kelompok terakhir, kelompok 3, ingin melemparkan pertanyaan ke kelompok berapa? ingin ke kelompok 2. Oh, kelompok 2, silakan. Terima kasih. Baik, sekarang adalah sesi diskusi kembali. Yang diskusinya itu membahas jawaban dari pertanyaan. Mungkin singkat saja. Saya beri waktu 1 sampai 2 menit. Baik, sesi diskusi sudah selesai. Lanjut ke menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lainnya. Mungkin dimulai sekarang gantian dari kelompok 3 dulu. Baik, di sini kami mendapat soal dari kelompok 1. Ya. Ada 2 soal ini. Yang pertama, bagaimana perusahaan dapat melacak serangan DDoS yang menjawab terjadi? pertanyaan di kelompok berdiskusi. Soal yang pertama adalah apa tantangan utama dalam melindungi jaringan yang penuh dengan perangkat IoT? Jawaban dari kami setelah berdiskusi adalah tantangan meliputi kompleksitas Saya sebagai pengaturan. perwakilan dari kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Bagaimana perusahaan dapat melindungi kasus ransomware di tahun lalu? Dan jawaban dari diskusi kami yaitu beberapa jawabannya adalah beberapa masalah tersebut tidak Karena sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin akan dilanjut asisten dosen ya satu lagi yaitu Mas Amir. Silahkan Mas Amir. Okay guys, Jadi Mas Amir di sini akan menyampaikan kesimpulan dari materi hari ini. kita sedang membahas banyak aspek di dalam keamanan jaringan. Dengan bagian yang bisa diambil adalah perlunya sistem yang kuat dan kesadaran gangguan yang tinggi untuk menjalankan keselamatan siber. Terima kasih atas diskusi aktif kalian hari ini. Yang terang bahwa keamanan jaringan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan kerjasama dari semua pihak. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Baik, seperti yang sudah dikatakan Mas Amir,